kasih karunia dan damai sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Nats khotbah yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa poin dari nats ini yang mengajarkan kepada kita suatu etika kehidupan, suatu peradaban, dan nilai-nilai perikemanusiaan yang diaturkan oleh Allah melalui Musa pada saat itu kepada bangsa Israel, dan hakikat daripada nilai-nilai yang diaturkan oleh Allah untuk etika, peradaban, dan nilai-nilai kemanusiaan berlaku dan relevan hingga pada kehidupan kita saat ini. Saudara, yang pertama yang ditekankan dalam nats ini, dalam kehidupan kita bersama, jangan berdusta, karena ini telah diaturkan dalam hukum Taurat yang ke-9 dari 10 hukum Taurat yang telah diberikan Allah melalui Musa di Bukit Sinai pada saat itu. Karena hukum Taurat ini
telah diatur juga dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-16, supaya setiap orang yang telah diselamatkan oleh Allah dari perbudakan Mesir tidak gemar dan sungguh-sungguh menjauhkan dusta dari kehidupannya. Bahkan dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan dikatakan dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara-saudara, sudah jelas melalui kesaksian daripada firman Allah dalam Ulangan, demikian juga dalam kitab Wahyu, bahwa dusta ini jelas bertentangan dengan Allah, firman Allah yang telah diberikan kepada Musa. Oleh karena itu, sampai sekarang Allah menentang orang-orang pendusta, karena orang-orang pendusta akan menerima konsekuensi menurut Wahyu pasal 21 di tempat belerang, atau lebih sederhana bahasa yang sudah sering kita dengar, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, sebagai pembelajaran bagi kita, supaya kita menjadi saksi kebenaran. Apakah dia seorang hakim? Apakah dia seorang jaksa? Apakah dia seorang saksi dalam perkara itu? Memberikan suatu kesaksian yang benar sesuai dengan duduk perkara. Karena di dalam nats ini juga kesaksian-kesaksian itu perlu menyuarakan yang sebenarnya. Karena di dalam ayat 2 nats ini, jangan pernah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Kalau kita kaitkan di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat di sidang, suara massa menyatakan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Yesus diputarbalikkan di hadapan Pontius Pilatus. Yesus dituduh tidak mengajarkan kebenaran untuk memberikan pajak kepada pemerintah. Yesus dituduh untuk menghancurkan bait suci. Padahal di dalam pengajaran dan kehidupan Yesus sendiri tidaklah pernah mengatakan dan bersaksi yang demikian. Tetapi para massa, para lawan-lawan Yesus memutarbalikkan fakta supaya Yesus dapat diseret. Inilah hukum membenarkan yang salah dan menyalahkan
yang benar. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita juga sekarang, marilah kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui tentang kebenaran, biarkan dia kebenaran. Apalagi dalam kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Yesus Kristus dalam kehidupannya membenarkan bahwa kehendak Allah dan rencana sorga harus terlaksana dan terwujud di dalam misi dan kehidupannya. Tidak ada yang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita bermasyarakat, bergereja. Kalau memang itu kebenaran, katakanlah itu kebenaran. Jangan pernah memutarbalikkan fakta, karena hal itu sangat menyakitkan dan membuat seseorang pasti akan menderita. Saudara-saudara, yang ketiga dari nats ini, pembelajaran bagi kita, jangan pernah menyebar kabar bohong. Di dalam bahasa Batak sebenarnya lebih dalam dan lebih jelas, mangalap menaruh kata. Artinya kepada si A lain, kepada si B lain, supaya si A dan si B saling membenci, saling bertikai, bahkan saling berperang dan membunuh. Tetapi posisi kita sebagai umat Kristen, pengikut Kristus, bagaimana apabila si A dan si B terjadi pertentangan, kita tetap menjadi mediasi supaya persoalan ini reda dan si A dan si B bisa berdamai dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka jangan pernah menyebar kabar-kabar bohong, baik sebagai masyarakat, terutama sebagai pengikut Kristus. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui perlu diseleksi dengan baik. Jangan langsung menelan. Peribahasa lama sudah sering kita dengar, manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dibuang. Maksudnya di sana, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita pikirkan, kita seleksi. Mari kita ambil hikmahnya, mana yang terbaik dan mana yang paling baik untuk kebaikan bersama dan kebaikan serta kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang kita dahulukan. Saudara-saudara, di dalam 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ke-19, jelas dikatakan, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kenapa demikian? Kita harus selektif untuk mendengarkan dan mengutarakan dan mengerjakan suatu profesi kita, apalagi memutuskan, supaya kita betul-betul selektif dalam kehidupan kita, supaya tidak merugikan orang lain, apalagi membuat orang lain menderita, tetapi menguntungkan diri kita dan menguntungkan orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Maka jangan pernah menjadi orang Kristen penyebar kabar bohong, mengalap menaruh kata, tetapi marilah kita menjadi mediasi di tengah-tengah kehidupan konflik dan perbedaan. Yang keempat, jangan jadi saksi yang tidak benar atau jadi saksi palsu. Memang satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita tentang hukum ini sering yang benar
disalahkan, yang salah dibenarkan. Tetapi apabila hukum berjalan dengan baik dan sesungguhnya hakikat daripada hukum itu sendiri berjalan dengan baik, pasti yang benar akan dibenarkan, yang salah akan disalahkan. Maka kita sebagai saksi di dalam kehidupan kita, marilah kita katakan yang sebenarnya hal itu kita ketahui dan benar. Maka di dalam Matius 5 ayat 37 jelas, ya kalau ya, tidak kalau tidak. Selainnya itu berasal dari iblis. Dan itu pengajaran Yesus dalam khotbah di buku. Kalau memang ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Karena Yesus sendiri pun mendidik murid-muridnya. Kalau muridnya salah, dia katakan salah. Dia tegur, tetapi dia perbaiki juga. Demikian juga, kita jangan menjadi saksi-saksi yang palsu, menjadi saksi-saksi tidak benar, termasuk mengutarakan firman Tuhan ini. Apa hakikat daripada firman Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, mari kita utarakan. Di dalam ilmu teologi dipelajari bahasa asli Ibrani dan Yunani. Ada baiknya kita pelajari dulu bahasa aslinya di dalam perjanjian lama Ibrani dan di dalam perjanjian baru Yunani, supaya kita dapat menyatakan yang sebenarnya akar daripada nats itu sendiri. Dan saya sarankan sebagai seorang pendeta terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap pelayan-pelayan Tuhan, mari kita menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kita bersaksi tentang Tuhan bukan untuk dipuji orang lain, tetapi karena kita dipanggil, dipakai, dan diutus Tuhan. Jadi pekerjaan kita ini dipakai oleh Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Memang tantangan belakangan ini banyak kita dengar kurang menarik. Tetapi di dalam kurang menarik ini apanya? Apakah sikapnya? Apakah isi khotbahnya? Apakah gayanya yang harus lucu-lucuan? Tetapi perlu saudara-saudara pahami, untuk bersaksi kebenaran firman Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mempelajari perjanjian lama dan perjanjian baru, termasuk sejarah yang membicarakan tentang kelahiran Yesus, pemanggilan murid dan pengutusan murid-murid. Demikian juga misionar-misionar di abad 18, 19 sampai 20, secara khusus Asia, lebih khusus lagi Indonesia dan Sumatera. Tidak ada supaya mereka dipuji orang, tetapi misi kerajaan Allah, kehendak Allah mau jadi, mau diwujudkan. Demikian kesaksian, karena marturia bagian daripada tugas gereja yang harus benar disaksikan melalui perspektif firman Tuhan yang tertulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan dalam nats ini dikatakan, kalau memang yang salah, ya katakan salah. Kalau benar, katakan yang benar. Termasuk orang miskin juga dalam nats ini. Pesan Allah kepada Musa, jangan kemiskinan yang kita lihat, tapi walaupun dia miskin secara materi, miskin secara wawasan, miskin secara pengalaman, kalau salah-salah, dan kita tegur kesalahannya, dan kita perbaiki, tetapi kesalahannya jangan dibiarkan. Sama seperti orang tua, kalau membiarkan kesalahan anak-anaknya, justru bukan mendidik, tetapi membiarkan anaknya rusak di masa yang akan datang. Kalau salah-salah tapi didik, supaya anak-anak itu menyadari kesalahannya dan kekurangannya. Yesus Kristus juga demikian. Kalau murid-muridnya, contoh Petrus, waktu salah dia katakan salah, tapi kalau benar dia katakan benar. Tetapi Yesus tetap mendidik mereka supaya mereka semakin memperkuat apa yang mereka dengar, apa yang mereka terima dari Yesus. Memang
dilengkapi dan disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus. Demikian juga karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Tetapi sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kalaupun dia miskin secara materi, bukan kemiskinan yang kita bela, tetapi justru kesalahannya yang harus kita lihat supaya dia mau memperbaiki diri. Tetapi hak orang miskin juga jangan diperkosa. Demikian kesaksian firman ini. Artinya hak daripada orang miskin dalam kehidupannya tetap diberikan dari segi kemanusiaan. Tetapi kalau mereka salah, biarkan kesalahan mereka. Dalam bahasa Inggris dikatakan right, wrong, my son, my friend, my church. Artinya benar atau salah, anak, sahabat atau gereja. Kalau benar, benarkan. Kalau salah, ya salahkan. Walaupun dia anak kita, walaupun dia teman kita, walaupun dia gereja kita. Kalau salah, ya salah. Kalau benar, ya benar. Itu yang dituntut oleh Tuhan melalui nats kita ini. Karena kita harus buang jauh-jauh. Jangan bersikap solider atau setia kawan dengan orang yang salah. Supaya saudara kita, kawan kita, anak kita, sahabat kita, gereja kita sungguh-sungguh melihat dan memahami kesalahan apabila itu salah, tapi sungguh-sungguh mengembangkan apabila itu benar. Saudara-saudara, yang kelima dikatakan dalam nats ini, jangan engkau turut-turut kebanyakan orang. Saya pernah membaca satu buku, apabila dunia mengatakan benar tetapi sebenarnya salah hakikat, maksud dan tujuannya, kita juga harus menyatakan itu salah. Sama seperti waktu Yesus disidang, massa begitu banyak, tetapi para massa ini sebenarnya hanya ikut dengan suara-suara yang begitu banyak, tetapi mereka tidak memahami apa inti daripada persoalan. Demikian juga dalam nats ini, jangan engkau turut-turut kebanyakan orang. Apabila lebih banyak melakukan sesuatu, mari kita selektif melihat apakah itu baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, apalagi untuk Tuhan. Kalau salah, katakan salah dan jauhkan kehidupan dari situ. Karena Yesus Kristus juga tidak pernah terlibat dengan hal-hal yang demikian. Kalau salah, dia katakan salah. Dan Yesus tidak mau terlibat dengan godaan-godaan yang demikian. Ingat kesaksian Matius pasal 4. Justru dia ditawarkan makanan pada saat lapar. Justru dia ditawarkan kenikmatan dunia ini, kerajaan dunia ini. Tetapi misi daripada kerajaan Allah dan rencana Allah dalam diri Yesus bukan soal makan dan minuman, bukan soal kenikmatan sesaat dunia ini. Maka apabila dunia berkata ini baik, lihat secara bijaksana dengan kuasa Roh Kudus, apakah itu baik dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat, terutama untuk Tuhan. Maka ada satu teologi yang pernah saya pelajari yang disebut dengan teologi ikan lele. Ikan lele masuk dalam lumpur, dia bukan jadi lumpur, tetap ikan lele, walaupun badannya kena lumpur. Yesus juga di tengah-tengah kehidupan dosa ini, tetapi Yesus tidak pernah berdosa dan melakukan dosa. Demikian juga dunia ini, apalagi yang kita hadapi sekarang ini. Terkadang karena massa, karena jumlah yang banyak, seakan-akan itulah suatu kebenaran. Belum tentu. Tetapi apa yang dikehendaki Allah dan rencana surga yang sesuai dengan firman Tuhan, itulah tolok ukur daripada
kebenaran itu sendiri. Yang keenam, saudara-saudara, jangan menyukai suap, sisip bahasa Batak. Karena Allah menentang suap. Bahkan di negara kita ini sudah puluhan tahun berdiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena orang yang gemar berdusta adalah orang yang suka korupsi, suap. Karena dia bukan hanya merusak orang lain, juga merusak alam ini, bahkan merusak rencana Allah sendiri. Maka itu, sedangkan dalam nats ini keledai sendiri, keledai musuh, apabila bebannya terlalu berat, maka harus ditolong. Bahkan apabila keledainya hilang, harus dikembalikan. Maksudnya di sana adalah korupsi ini bagaikan kanker yang sangat merusak kehidupan. Maka bangsa kita ini juga berusaha dan berupaya supaya korupsi ini dari tingkat atas sampai tingkat daerah supaya dapat dituntaskan dengan baik, supaya setiap masyarakat dapat menerima pendidikan yang baik dan perekonomian berjalan dengan baik, bahkan alam semesta ini dapat baik sebagai tempat tinggal kita, sumber utama daripada berkat Tuhan. Saudara-saudara, bencilah suap, bencilah korupsi, bencilah sisip. Apa yang pantas kau terima, apa yang pantas saya terima sebagai pendeta, apa yang pantas kau terima sebagai aparat sipil negara, apa yang pantas kau terima sebagai wira swasta, silahkan terima. Tetapi jangan pernah mencintai suap, tetapi lawanlah suap, lawanlah korupsi. Karena itu yang menghancurkan setiap negara, setiap organisasi, bahkan merusak rencana Allah. Maka sebagai umat Kristen, pengikut Kristus, jangan pernah suka dengan suap, korupsi atau sisip dalam bahasa Batak. Tetapi marilah kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan Tuhan lebih tahu. Bahkan kuasa Tuhan mampu memberikan di luar batas daripada berpikir serta tenaga kita. Apabila kita sungguh-sungguh bersyukur terhadap Allah dan seluruh berkat yang Tuhan berkati dalam kehidupan dan profesi serta keluarga kita. Dan seluruh umat yang dapat mendengarkan khotbah ini, supaya menghindari dari kehidupannya suap dan korupsi. Tetapi marilah kita menerima apa yang pantas kita terima, marilah kita makan apa yang pantas kita makan, dan tetaplah kita bersyukur karena kuasa Allah mampu memberikan di luar kemampuan berpikir dan tenaga kita. Saudara-saudara, nats ini mengajarkan kepada kita supaya kita yang pertama sungguh-sungguh menghindari dusta, bohong. Karena itu jelas bertentangan dengan firman Allah, hukum Taurat yang demikian. Dan yang kedua, supaya kita sungguh-sungguh memberikan kesaksian yang sebenarnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, mari kita katakan yang sebenarnya. Demikian juga dalam menyaksikan firman Allah yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mari kita ungkapkan sesuai dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita dan ilmu teologi yang kita pelajari. Dan saya yakin kuasa Roh Kudus lebih tinggi memberikan apa yang pantas kita berikan melalui kesaksian kita di dalam kehidupan kita dan di tengah-tengah gereja, demikian juga di tengah-tengah masyarakat. Dan yang berikutnya, kita jangan menjadi penyebar berita-berita bohong, berita-berita hoax, karena itu sangat menyakitkan diri kita, menyakitkan orang lain, menyusahkan diri kita, menyusahkan orang lain. Tetapi
Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, mari kita katakan. Kalau itu benar, katakanlah benar. Kalau itu salah, katakanlah itu salah. Dalam Matius 5 ayat 37 tadi. Dan marilah kita menjadi saksi-saksi yang benar. Sebagaimana Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Dia sungguh-sungguh selalu terikat kepada kehendak Allah dan rencana surga. Dan marilah kita benci suap, korupsi, sisip di dalam kehidupan kita. Tetapi semua pejabat tingkat atas sampai tingkat bawah, marilah menerima yang patut kau terima. Supaya yang layak kita terima itu, di sana Tuhan memberkati dan mencukupkan sebagaimana doa yang diajarkan Yesus. Karena Yesus pasti mencukupkan dengan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan biarkan kuasa Tuhan supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam peradaban yang sebenarnya, dalam etika yang sebenarnya, dalam moral yang sebenarnya, dan hakikat firman Tuhan sesuai dengan nats ini. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, menerangi kehidupan kami, menggarami kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup sebagai orang percaya dan pengikut Tuhan, menjauhkan dusta dari kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh menjauhkan untuk penyebar kebohongan dan berita palsu. Dan kami juga menjadi saksi-saksi yang benar. Dan kami menjauhkan diri dari suap dan korupsi karena bertentangan dengan firman-Mu dan kehendak-Mu Tuhan kami. Bapa di sorga, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan dan memenangkan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi saksi yang benar di dalam kehidupan kami. Demikian juga umat-Mu dimanapun berada, mereka juga sungguh-sungguh mencintai kesaksian yang benar, menyatakan kalau benar, biarlah itu benar, kalau itu salah, biarlah itu salah. Kami hanya dikuatkan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami sungguh-sungguh meneladani Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menjalankan, melakukan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami yakini Tuhan dengarkan kami dan kabulkan karena kasih-Mu. Amin.